Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya. Saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini setelah sebelumnya kemarin kita belajar tentang kendali logika, hari ini kita akan menyelesaikan studi kasus untuk kendali sekuensial. Nah, nanti untuk penyelesaian kendali studi kasus kendali sekuensial ini akan kita selesaikan menggunakan hardwire control, yaitu dengan menggunakan relay, dan menggunakan software control, yaitu menggunakan PLC. Nanti kita akan menggunakan input berupa tombol dan output berupa lampu seperti kasus sebelumnya. Oke, mari kita diskusi bersama bagaimana menyelesaikan studi kasus kendali sekuensial langkah demi langkah. Nah, seperti yang kemarin saya jelaskan, ini juga bahwa ini adalah relay, ya. Sebetulnya relay ini adalah komponen utama dari sebuah relay. Jadi ada elektromagnet yang ada di sini, terus kemudian ada kontaknya yang ada di sini. Nah, ini digambarkan dengan simbol di sini. Kalau kotak di sini ini adalah simbol dari elektromagnetnya. Sedangkan ini adalah simbol dari kontaknya, tergantung normally open atau normally close. Kalau kasus yang ada di sini, ini berarti ada normally close, ada normally open, berarti ini disebut dengan change over kontak atau change over switch. Nah, bentuk relaynya seperti apa? Ini adalah bentuk dari relaynya, ya, relay analog yang ada di sini. Sekarang ada juga, relay ini adalah bentuk dari relay yang nantinya akan kita gunakan untuk pengendalian. Nah, setelah ini kita relay nanti untuk pengendalian yang pertama, yang kedua adalah PLC. PLC kita menggunakan nanti PLC compact PLC, ini Omron CP1E E20DRA. Nah, di sini kode di sini artinya apa? Ini CP1E ini tipenya, ada yang CP1E, CP1L, CP1H gitu ya, ada CP2E dan sebagainya. Nah, 20 di sini adalah jumlah input output. Ya, ada 12 input dan 8 output. Kemudian DR di sini, D adalah input DC, sedangkan R adalah output relay. Ya, A yang ada di belakang di sini menunjukkan bahwa power supply untuk PLC-nya adalah power supply AC 220 volt 1 pas. Sebagai awalan di sini alamat input ada di 00 sampai 11, ya. Di sini ada 12 input yang bisa kita koneksikan keluar, misalnya ke tombol dan sensor. Sedangkan alamat output yang bisa kita koneksikan keluar ada 8, berarti dari 100 dan sampai 107. Yang ini bisa kita hubungkan ke lampu, ke solenoid dan sebagainya. Gitu ya. Nah, sedangkan ada namanya internal relay, itu kita sebut dengan walk bit. Kita bisa dari W0.0 sampai W99.15. Ya, ada 16 kali 100, berarti ada 160 bit di sini yang kita bisa gunakan untuk walk bit atau internal relay. Nah, ini adalah PLC-nya. Jadi tadi komponennya ada relay, ini nanti untuk kendali hardwire, dan sekarang relay ini sudah digantikan oleh PLC di sini untuk kendali software. Dengan PLC kita lebih fleksibel karena program kita menggunakan software. Kalau di sini baik input, output, dan program nanti menggunakan hardware, yaitu menggunakan kabel. Nah, untuk kasus sekuensial, maka kita harus tahu namanya latching atau penguncian. Jadi ini adalah rangkaian latching sederhana. Di sini ada tombol set, ada tombol untuk start, dan ada tombol reset, ya, untuk mematikan. Jadi di sini ada dari kolom kedua di sini, inilah yang digunakan untuk mengunci, untuk latching. Jadi kalau kita sudah menekan tombol set, maka akan ada aliran listrik dari 1 menuju ke 0 volt yang ada di sini, sehingga kontaktor atau relay K1 ini akan aktif. Nah, tadi kalau koilnya di sini aktif, kontaknya K1, kontak K1 ini akan tertutup. Nah, kalau ini dua-duanya tertutup, K1 yang di kolom 3 ini tertutup, maka lampu akan menyala. Nah, kalau K1 yang di kolom 2 ini tertutup, maka yang terjadi dari 2 di sini juga ada aliran listrik sampai ke 0 volt. Sehingga saat tombol set ini kita buka,
ini sudah dikunci oleh rangkaian yang ada di baris kedua yang ada di sini. Maka ini disebut dengan rangkaian latching atau penguncian, ya. Nah, ini sangat bermanfaat supaya kita tidak menekan tombol terus-menerus gitu ya untuk menjalankan satu sistem kita. Nah, ini nanti akan sangat berguna di sistem sekuensial kita. Studi kasusnya apa? Ini adalah studi kasusnya. Jadi kita menggunakan PLC di sini. Nah, di sini kita akan ada 4 buah tombol dan 3 buah lampu, ya. Nah, cara bekerjanya adalah sebagai berikut sekuensialnya. Jadi lampu 1 akan menyala jika tombol 1 ditekan. Kemudian jika tombol 2 ditekan, lampu 2 akan menyala. Selanjutnya jika tombol 3 ditekan, lampu 3 akan menyala. Sedangkan lampu 1, 2-nya mati. Dan setelah itu tombol 4 ditekan, maka sistem akan reset semua lampu, ya, reset, lampunya mati, sistem kembali seperti semula. Sehingga kalau ditekan lagi, dia sekuensialnya akan berulang. Ya, ini menekan tombolnya harus urut, tidak boleh acak. Kalau acak, sistem tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Oke. Nah, kemudian yang identifikasi input output itu nanti pertama langkah yang harus kita lakukan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita akan menyelesaikan ini langkah demi langkah. Maka dari kasus ini kita harus mengidentifikasi inputnya apa, jumlahnya berapa, dan nanti dihubungkan kemana, gitu ya. Maka di sini ada identifikasi input output. Nah, di sini nanti kita akan identifikasi. Kemudian karena nanti ini adalah suatu sistem kendali sekuensial, maka kita akan menerjemahkan kasus ini ke dalam diagram sekuensial. Nah, dari diagram sekuensial ini kita akan membuat rangkaian skematik diagram dengan hardwire control, yaitu menggunakan relay untuk menyelesaikan kasus ini. Kemudian untuk menyelesaikan kasus PLC, kita harus membuat rangkaian input outputnya yang ada di PLC, ya, berdasarkan identifikasi kita tadi. Terus kemudian membuat program PLC-nya menggunakan bahasa ladder. Kenapa menggunakan bahasa ladder? Karena bahasa ladder ini sama dengan skematik diagram bahasa ladder yang digunakan di hardwire control. Jadi nanti tinggal kita ubah simbolnya dari simbol yang hardwire control ke simbol yang ladder yang ada di PLC, begitu ya. Jadi kita tidak menggunakan bahasa yang lain untuk pemrograman PLC untuk mempermudahkan kita menjembatani antara hardwire control ke software control atau PLC. Oke, kita mulai dari identifikasi input dan output. Ini berarti ada 4 tombol, 3 lampu, maka identifikasinya adalah ini. Jadi ada tombol 1 sampai tombol 4. Kita singkat TB1, TB2, TB3, dan TB4. Nah, ini masing-masing untuk hardwire, ini tombol 1 akan mengaktifkan relay K1. Tombol 2 akan mengaktifkan relay K2, dan seterusnya sampai tombol 4 mengaktifkan relay K4. Untuk kasus PLC, tombol 1 akan kita hubungkan ke alamat 00, ya, di channel 0. Tombol 2 di 01, dan seterusnya sampai tombol 4 di 03. Sedangkan output, nanti lampu 1 akan dihubungkan ke K9, lampu 2 ke K10, lampu 3 ke K11, ya. Nah, sedangkan untuk kendali yang PLC, nanti lampu 1 di alamat 100.00, lampu 2 di alamat 100.01, lampu 3 di alamat 100.02. Kenapa di sini alamatnya ini? Tadi karena sudah kita informasikan di awal, ini alamat input, ini alamat outputnya, gitu ya. Nah, ini identifikasinya sudah selesai. Terus kita akan menerjemahkan ini ke dalam diagram sekuensial. Maka kita buat diagram sekuensialnya. Jadi tadi yang pertama kali, saat tombol 1 ditekan, lampu 1 akan aktif. Kemudian tombol 2 ditekan, lampu 2 akan aktif. Tombol 3 ditekan, lampu 3 akan aktif, lampu 1 dan 2 mati. Tombol 4 ditekan, ya, sistem akan di-reset. Sehingga berulang. Jika tombol 1 ditekan dan seterusnya, sistem akan berulang. Nah, di sini tombol kita hubungkan dengan relay K1, 2, 3, dan 4, ya, masing-masing dari tombol 1 sampai tombol 4. Sedangkan lampu kita hubungkan ke K9, K10, dan K11 berturut-turut dari lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Nah,
Dari apa yang ada di diagram sekuensial yang ada di sini, ya, di sini tombol 1 nanti sistem sekuensial di sini mengaktifkan K5, tombol 2 mengaktifkan K6, tombol 3 nanti mengaktifkan K7, tombol 4 mengaktifkan K8, dan K8 ini yang mereset K5. Maka ini sekarang kita buat untuk skematik diagramnya, ya. Jadi kita akan membuat rangkaian kendali menggunakan hardwire. Nah, yang ini kita buat dari diagram sekuensial yang sudah kita buat. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat urut dari input, ya, ada 4 sequence input di sini. Nah, maka tadi saya sampaikan bahwa tombol 1 dihubungkan ke relay K1 sampai K4 dulu, ya. Jadi tombol 1, 2, 3, 4 dihubungkan ke relay K1, K2, K3 dan K4. Maka di sini tombol 1 kita hubungkan ke relay K1, tombol 2 ke relay K2, tombol 3 relay K3 dan tombol 4 ke relay K4. Nah, nanti untuk PLC yang ada di sini K1, K2, K3, dan 4 itu nanti di alamat 00, 01 dan seterusnya sesuai dengan tadi yang sudah kita identifikasi. Nah, terus kemudian mari kita gambar sekuensialnya mulai dari tombol 1 di sini. Berarti kalau tombol 1 atau K1 aktif akan mengaktifkan K5 di reset oleh K8. Maka di sini gambarnya jika tombol 1 aktif atau K1 ini aktif akan mengaktifkan K5 di reset K8 dan di latching K5, gitu ya. Nah, ini adalah rangkaian pengujian yang pertama, ya. Nah, ini sudah selesai kita gambar. Sekarang yang tombol 2, ya, tombol 2 mengaktifkan K6 diberi syarat K5, nanti di latching K6. Maka di sini tombol 2 itu kan K2 mengaktifkan K6 diberi syarat K5, ya, di sini diberi syarat K5 di latching K6. Maka di sini sudah selesai kita gambar. Sekarang yang tombol 3 ini mengaktifkan K7 diberi syarat K6, ya, di latching K7. Maka di sini K3 itu tombol 3 di latching di mengaktifkan K7 diberi syarat K6, ya, K6 ini beri syarat ke sini, kemudian di latching K7. Terakhir tombol 4 mengaktifkan K8 diberi syarat K7, kemudian di latching K8. Maka di sini tombol 4 mengaktifkan K8 diberi syarat K7, ya, di latching K8. Oke, yang bagian input di sini sudah selesai kita gambar. Oke, ya. Jadi sekarang kita tinggal menggambar bagian output, ya. Berarti K1 atau K5 di sini, K5 itu mengaktifkan lampu 1. Maka di sini digambar K5 itu mengaktifkan K9, ya, karena lampu 1 dihubungkan dengan K9. Jadi K5 mengaktifkan K9. Kemudian K6 mengaktifkan K10. Maka di sini K6 mengaktifkan K10. Gitu ya. Terus selanjutnya K7 mengaktifkan K11, mematikan K9 dan K10. Jadi mematikan lampu 1 dan lampu 2. Jadi yang K7 mengaktifkan K11, mematikan K7 mematikan K9, K7 mematikan K10 supaya lampu 1 dan lampu 2 mati. Ya. Oke. Nah, terus kemudian ini adalah rangkaian untuk yang bagian outputnya. Nah, untuk kasus hardwire semuanya ini akan disambung menggunakan kabel. Nanti kalau PLC kita hanya menyambung input, menyambung output, sedangkan proses yang ada di sini ini adalah program PLC kita. Gitu ya. Nah, mari kita lihat simulasinya. Oke. Kita menggunakan FluidSynth untuk simulasinya. Oke, jika tombol 1 ditekan, lampu 1 menyala. Ya, tombol 2 ditekan, lampu 2 menyala. Tombol 3 ditekan, nanti lampu 3 menyala, lampu 1, 2 mati. Tombol 3 ditekan, lampu 3 menyala, lampu 1, 2 mati. Tombol 4 ditekan, sistem akan terreset. Nah, ini tidak bisa ditekan secara acak gitu ya. Harus urut dari tombol 1, tombol 2, tombol 3, dan tombol 4. Oke. Nah, untuk menggambar skematik diagram atau diagram laddernya yang ada di sini, maka kita harus
ya yang ada di sini, membuat diagram sekuensialnya yang ada di sini supaya mempermudah kita dalam membuat rangkaian ini. Nah, ini adalah untuk penyelesaian secara hardwire. Nah, bagaimana secara software? Maka tadi saya sampaikan untuk penyelesaian secara software, input perlu kita rangkai, output perlu kita rangkai, sedangkan proses yang ada di sini ini dibuat dalam bentuk program. Maka ini adalah rangkaian input outputnya. Ini inputnya kita rangkai. Jadi tadi tombol 1 dihubungkan ke alamat 0, ya tombol 2 dihubungkan ke alamat 1. Oh, ini alamat 3 ya yang di sini. Ini alamat 3. Oke. Ya, kenapa di situ? Nah, tadi kita sudah identifikasi tombol 1 ke alamat 0, tombol 2 ke alamat 1, sampai tombol 4 ke alamat 3. Terus kemudian lampu 1 ke alamat 100.00, lampu 2 100.01, lampu 3 100.02. Ini juga sudah kita hubungkan. Oke. Nah, sekarang tinggal bagaimana program yang ada di dalam. Nah, program yang ada di dalam juga sama dengan program yang ada di hardwire di sini yang pakai kabel, tapi nanti akan kita buat menggunakan software. Nah, cara membuatnya sama, juga harus mengikuti diagram sekuensial yang ada di sini. Ya, jadi ini tinggal diterjemahkan aja menjadi program PLC. Jadi ini yang ada di sini, ini adalah program PLC-nya. Ya, jadi ini kita gambarkan dari mulai tombol 1 mengaktifkan W00. Jadi nanti di sini tombol 1 K5 yang ada di sini. Kalau untuk PLC ini adalah pakai W nanti 0.0. Ini nantinya pakai W0.1. Nanti ini kita pakai W0.2. Nanti ini kita pakai W0.3. Jadi pakai walk bit ya untuk sekuensialnya. Oke. Nah, maka di sini tombol 1 mengaktifkan W0, di reset W03. Maka di sini kita buat ya tombol 1 mengaktifkan W0 ya, di reset di W03, di latching di W0. Ini sama persis dengan saat kita menggambar yang ada di sini ya. Tinggal yang semula K1 tadi diberi alamat tombol tadi di alamat 00 dan seterusnya. Gitu ya. Terus sekarang sekuensial yang kedua, di sini tombol 2 mengaktifkan W01 diberi syarat W00. Tombol 2 ya, mengaktifkan W01 diberi syarat W00 ya. Nah, di latching di W01. Terus yang berikutnya ini adalah tombol 3 mengaktifkan W02 ya, kemudian diberi syarat W01. Ini adalah tombol 3 ya, mengaktifkan W02 diberi syarat W01. Ya. Terus kemudian yang terakhir ini tombol 4 mengaktifkan W03 diberi syarat W02 ya. Tombol 3 di sini tombol 4 mengaktifkan W03 diberi syarat W02, di latching di W03. Jadi rangkaian inputnya di sini sudah selesai kita gambar yang di. Sekarang kita yang outputnya. W0 mengaktifkan K9. Maka di sini W0 mengaktifkan K9, lampu 1 ya, mengaktifkan lampu 1 tadi dihubungkan ke 100.00 ya. Di sini lampu 1 100.00. Oke, terus kemudian W1 mengaktifkan lampu 2. Lampu 2 dihubungkan tadi ke 100.01. Maka W01 mengaktifkan lampu 2 di 100.01. Terus kemudian W02 mengaktifkan lampu 3, mematikan lampu 1, 2. Nah, di sini W02 ya, di sini mengaktifkan lampu 3, mematikan lampu 1, 2 ya. Sudah selesai kita buat programnya. Oke. Nah, nanti kita akan simulasikan untuk programnya itu dengan menggunakan HMI. Ya, jadi nanti tombol 1 saya tekan, lampu 1 aktif, tombol 2 saya tekan, lampu 2 aktif, tombol 3 saya tekan, lampu 3-nya aktif, lampu 1, 2-nya mati, tombol 4 saya tekan, ketiga-tiganya mati dan sistem di reset. Ya, mari kita lihat yang ada di sini menggunakan
HMI. Ini desain HMI-nya, ini alamatnya sudah kita buat sama dengan alamat yang ada di PLC untuk input maupun untuk output, ya. Terus kemudian ini programnya, ya, untuk program PLC-nya sudah kita buat, ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Sekarang kita akan simulasikan di sini, ya, secara virtual tanpa perlu menggunakan HMI, ya. Oke, nah ini kita besarkan. Nah ini adalah sistemnya. Jadi kalau tombol 1 ditekan, lampu 1 menyala. Tombol 2 ditekan, lampu 2 menyala. Tombol 3 ditekan, lampu 3 menyala, lampu 1, 2 mati. Tombol 4 ditekan, lampu 3, 1, 2-nya juga mati semua. Dan sistem terreset. Jadi ini harus urut. Kalau ini saya tekan, dia nggak bisa aktif, ya. Jadi harus urut. Tombol 1, tombol 2, tombol 3, kemudian tombol 4. Oke ya. Jadi begitu bagaimana kita menyelesaikan langkah demi langkah kasus sekuensial, baik dengan menggunakan kendali hardwire berbasis relay sama kendali software berbasis PLC. Nah ini kita simulasikan secara virtual menggunakan HMI. Kita untuk PLC-nya kita menggunakan Omron, maka softwarenya kita gunakan untuk PLC-nya adalah CX Programmer. Nah, sedangkan HMI-nya kita menggunakan CX Designer. Jadi ini kita bisa mensimulasikan, mengkomunikasikan secara virtual antara HMI dan PLC. Oke, ini saya ulang. Ya. Ya. Terakhir reset. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.